Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melaksanakan musrembang otonomi khusus di Aula Kantor Bupati Tanah Merah. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Wiwaron, menutup musrembang rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2026. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Kresya Bermase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Jumat 28 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul kembali melaksanakan musrembang otonomi khusus di Aula Kantor Bupati Tanah Merah. Musrembang tersebut wajib dilaksanakan sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul kembali melaksanakan musrembang otonomi khusus di Aula Kantor Bupati Tanah Merah. Musrembang tersebut wajib dilaksanakan sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, OPD pengampu dana otonomi khusus harus mengikuti musrembang sus tersebut dalam menyusun perencanaan anggaran dan program daerah yang menjadi kewenangan provinsi untuk mewujudkan Bovendigul yang sehat, cerdas, dan produktif. Namun ada beberapa keterbatasan dalam melaksanakan otsus, sehingga melalui musrembang sus, OPD pengampu dana otsus harus lebih cermat dalam mengusulkan program yang menjadi prioritas dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Wiwaron mengatakan, pemerintah Bovendigul memiliki keterbatasan seperti kapasitas fiskal keuangan daerah, sumber daya manusia, kondisi sosial masyarakat, dan lain sehingga tidak memungkinkan semua program atau kegiatan yang direncanakan dapat dibiayai dari dana otonomi khusus kabupaten. Oleh sebab itu, dengan adanya musrembang otsus tersebut, OPD pengampu dana otsus dapat memilih program-program prioritas untuk diusulkan ke provinsi sesuai kewenangan agar dapat diakomodir direncanakan awal RAP otsus dan DTI Provinsi Papua Selatan. Perlu kita pahami dan sadari bahwa pemerintah Bovendigul memiliki keterbatasan seperti kapasitas fiskal keuangan daerah, sumber daya manusia, kondisi sosial manusia, dan yang lainnya. Sehingga tidak mungkin semua program atau kegiatan yang direncanakan dapat dibiayai oleh dana otsus kabupaten. Oleh sebab itu, dengan adanya musrembang otsus ini, kita dapat memilih program-program prioritas untuk diusulkan ke provinsi sesuai dengan kewenangan, agar dapat diakomodir dan dirancang di rancangan awal RAP otsus dan DTI Provinsi Papua Selatan. Kita memerlukan upaya dan partisipasi bersama dari semua pelaku dan pemangku kepentingan. Dirinya menambahkan perlu adanya partisipasi bersama dari semua pelaku dan pemangku kepentingan agar dapat menentukan program-program kegiatan prioritas yang mana harus benar-benar berdasarkan misi RI P3 2021-2041 untuk diimplementasikan melalui rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025-2029. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Bovendigul, Dominikus Wiwaron, menutup musrembang rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2026. Penyelenggaraan musrembang RKPD yang dilaksanakan selama 2 hari di Aula Kantor Bupati diikuti sebanyak 144 orang dari 20 distrik, 21 OPD yang terdiri dari 4 badan, 17 dinas, dan 1 bagian dengan tim asistensi dari Provinsi Papua Selatan sebanyak 3 orang. Adapun jumlah kegiatan dari 20 distrik di wilayah Kabupaten Bovendigul yang menjadi usulan prioritas musrembang RKPD tingkat distrik yang ditujukan kepada organisasi perangkat daerah
untuk dapat diakomodir dalam renja OPD tahun 2026, yakni subkegiatan bidang fisik dan prasarana 316 usulan program, bidang ekonomi 120 usulan program, dan bidang sosial budaya 239 usulan program yang akan dilampirkan dalam berita acara. Sedangkan yang belum dapat diakomodir dalam renja tahun 2026 yakni bidang FISRA sebanyak 339 program, bidang ekonomi 24 program, dan bidang sosial budaya 122 program. Dikarenakan pertama tidak mendukung target kinerja daerah dan keterbatasan anggaran daerah. Mewakili sambutan Bupati Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Dominikus Wiwiaron mengatakan, Musrembang RKPD yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun, sehingga diharapkan pemerintah daerah untuk lebih tajam dalam menyusun program, sinkronisasi, sinergitas, dan validitas secara substansial dalam membahas prioritas-prioritas dengan memperhatikan pembangunan daerah dalam rancangan RKPD tahun 2026, serta hasil musrembang distrik dan kampung yang disampaikan oleh para kepala distrik guna finansial penyusunan renja OPD dan RKPD tahun 2026. Musrembang RKPD yang telah berjalan 2 hari ini adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan setiap tahun dan bukan merupakan hal baru, sehingga diharapkan pemerintah daerah agar lebih tajam dalam menyusun program, sinkronisasi, sinergisitas, validitas secara substansial, membahas prioritas pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rancangan RKPD tahun 2026, serta hasil musrembang distrik atau kampung yang disampaikan oleh para kepala distrik guna finalisasi penyusunan renja OPD pada RKPD tahun 2026. Dirinya juga mengatakan adapun prioritas kegiatan yang menjadi fokus utama yakni pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dengan pertimbangan-pertimbangan prioritas tadi, maka Pemda Bovendigul sebagai pelaksana amanat rakyat harus lebih cerdas dan teliti dalam merencanakan dan menganggarkan program prioritas berdasarkan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Bovendigul. Dirinya sangat mengharapkan pengendalian dan evaluasi oleh BP4D Kabupaten Bovendigul terhadap RKPD. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, BP4D harus melakukan perbaikan penyimpangan dan melaporkan hasil evaluasi RKPD kepada Bupati sesuai dengan amanat undang-undang yang ditetapkan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan sasaran pembangunan guna mendapatkan angka yang baik. Dengan begitu pula, maka upaya-upaya penyelesaian isu-isu strategis melalui misi-misi pembangunan dapat terwujud. Tim Liputan, Anis, Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Bapak Mama, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap mendukung anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bovendigul. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo memastikan pemerintah daerah akan bersinergi dengan KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan untuk memastikan proses PSU berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan terkait anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bovendigul telah disepakati oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat. Anggarannya kini telah tersedia dan tinggal menunggu KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakannya. Pemerintah daerah akan bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta aparat keamanan untuk memastikan proses PSU berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bovendigul, secara khusus terkait dengan anggaran pelaksanaan PSU sudah kami sepakati antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah pusat. Jadi anggarannya sudah tersedia, tinggal KPU dan Bawaslu melaksanakan tahapan-tahapan secara teknis. Dengan kepastian anggaran yang telah tersedia, diharapkan pelaksanaan PSU di Kabupaten Bovendigul dapat berlangsung dengan transparan, jujur, dan adil, sesuai dengan prinsip demokrasi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksudkan tidak hanya dalam aspek pembangunan fisik, melainkan pendekatan persaudaraan dan kekeluargaan. Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo saat melakukan safari Ramadan bersama umat Muslim di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten harus bersatu dalam memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan yang dimaksudkan tidak hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga melalui pendekatan persaudaraan dan kekeluargaan. Sentuhan sosial dan budaya sangat diperlukan untuk membangun Papua Selatan dengan semangat kebersamaan. Kita harapkan pemerintah provinsi dan kabupaten dapat bersatu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga sentuhan-sentuhan persaudaraan, supaya kita bisa membangun wilayah kita yang sangat besar potensinya ini dengan suasana keluarga dan kerabatan. Di sini hadir juga Pak Bupati dan kami sama-sama hadir di sini. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Membangun nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan dapat menciptakan budaya yang kuat dalam membangun wilayah Papua Selatan secara harmonis. Safari Ramadan ini juga menjadi ajang untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, serta mendengar langsung aspirasi mereka. Melalui sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan pelayanan publik semakin optimal dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Selatan. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu, Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima, Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap mendukung aktivitas mudik lebaran bagi masyarakat dengan memperbaiki sejumlah ruas jalan Trans Papua yang mengalami kerusakan. Pemerintah provinsi akan segera melakukan koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk memperbaiki jalan Trans Merauke Bovendigul yang mengalami kerusakan terutama di wilayah distrik Muting. Dukungan ini disampaikan langsung Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollos Savanpo, mengingat kondisi jalan Trans Papua yang sering mengalami kerusakan, terutama saat musim penghujan. Genangan air dan jalanan berlubang kerap menjadi hambatan utama bagi masyarakat dan kendaraan yang melintas, sehingga memperlambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga antar Kabupaten Merauke dan Bovendigul. Gubernur memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJN 22 Merauke, Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan, serta Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul untuk melakukan pemetaan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR melalui Bina Marga. Jalan Trans Papua yang mengalami kerusakan di wilayah Muting sementara ditangani sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, kita sudah koordinasi dengan Kepala Balai kemarin dan juga Dinas PU Provinsi dan Kabupaten. Kita akan lihat mana jalan yang harus dilaksanakan perbaikannya dan dilihatnya oleh Kementerian PU melalui Dinas Bina Marga di sini, dan juga mana yang oleh PUPR Provinsi Papua Selatan dan juga oleh Kabupaten. Jadi untuk jalan yang rusak ini sudah ditangani, nanti kita lihat bagian-bagian lain yang belum ditangani sesuai dengan kewenangannya. Dalam pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan, terdapat pembagian kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Berdasarkan aturan tersebut, pembangunan, peningkatan, dan perawatan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, yang pelaksanaannya secara teknis dilakukan oleh Balai Bina Marga di setiap wilayah. Sementara itu, ada juga ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten. Langkah percepatan perbaikan ini diharapkan dapat memastikan kelancaran arus mudik bagi masyarakat Papua Selatan, khususnya yang menggunakan jalur darat antara Merauke Bovendigul. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat akan terus dilakukan untuk mewujudkan infrastruktur jalan yang memadai, serta mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah bisa berjalan baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Knesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.